Jadi pintu pertama adalah taubat. Taubat hati, ya, pembersihan hati. Mutathahirin, pembersihan jasad. Baru bisa nanti ke muhsin itu dulu. Zuhud, naik kan? Wara, naik gitu. Ayo, terus masuk. Pintu pertama taubat dulu. Taubat tuh kalau kita udah tahu, taubat tuh apa artinya? Tabayatubu, kembali. Jadi orang yang bertaubat adalah kembali ke jalan. Udah tahu salah, tidak dilakukan kembali, namanya taubat. Tapi udah tahu salah, besoknya begitu lagi taubat kan? Udah pedas, tapi cocok lagi, makin panas. Taubat sambal itu namanya. Maka pintu pertama taubat dulu. Punya salah kita kepada orang tua, mintalah maaf, mohon ampun kepada Allah, pada keluarga, pada sanak saudara, semuanya, anak, istri, jangan dikira. Bisa jadi mohon maaf, ya mohon maaf. Seorang anak rezekinya sulit karena punya dosa sama orang tuanya. Bisa jadi suami sulit rezekinya karena punya dosa sama istrinya. Begitupun sebaliknya. Orang tua sulit rezekinya karena punya dosa kepada anak, tidak mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, gimana kalau orang tuanya bukan soleh, salah? Doakan, karena al-waladu yad'u lahu tadi, bisa menolong kedua-dua. Jadi saling bersinambungan, saling membutuhkan, saling ngisi. Orang tua kepada anak sayang, anak kepada orang tua hormat, ihtiraman, berbakti. Gitu ya. Ya, jangan sampai ada kesalahan orang tua lalu kita terlalu membesar-besarkannya, walaupun itu tidak sesuai dengan syariat. Disitulah kesempatan anak berbakti untuk meminta kepada Allah untuk orang tuanya supaya menjadi pribadi orang yang soleh. Oh, besar itu pahalanya kalau kita mau mendoakan orang tua yang dalam posisi belum mengamalkan syariat Islam secara sambil kita juga muhasabah, berhitung diri, saya ini emang sudah suci belum, yang akan suci juga ya. Artinya belajar membersihkan hati. Sama tetangga nggak boleh julid ya, baru HP begitu doang. Biasa aja. Tapi biasanya ujiannya ada, entah itu difitnah. Banyak. Kang Ali pernah ngerasain, saya juga pernah. Ya. Dicaci maki, ya. Kayak Rasulullah lah. Rasulullah tuh dicaci maki enggak? Dicaci maki. Terus difitnah enggak? Difitnah. Sampai Rasulullah itu hampir dihilangkan nyawanya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan selamat. Ya enggak? Karena Allah nolong, ya kan? Berapa kali Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu lainnya, gitu kan, yang sudah ingin membunuh Rasulullah, tapi kan diselamatkan. Di atas Ka'bah sudah siap pakai batu, ya kan? Ketika mau dilempar, kontas tinggi Ka'bah, terjerembab dia ke belakang. Ada lagi dari belakang menusuk Rasulullah seperti ada macan yang sangat besar, lari tunggang tangan. Ada udah dikepung, cuman diambil pasir, diginiin, waja'alna, ya kan? Itu Yasin ayat 9 tuh, tidur semuanya. Ngelawan orang mah enak biar tidur, daripada debat mendingan suruh tidur, udah selesai, ya kan? Begitulah perjalanan orang soleh. Nggak ada orang soleh itu tiba-tiba jadi soleh, nggak ada, pasti diuji. Sampai-sampai para nabi juga merasakan yang namanya diuji dengan dibunuh.
ya kan? Nabi Zulkarnain, ya kan? Itu. Nabi Isa kalau tidak diangkat oleh Allah sudah dibunuh. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Yunus, semuanya mengalami perjalanan fitan, uji coba. Kalau kata kita mah kalau masuk jadi pegawai fit and proper test, nah gitu kan, diuji dulu kapabilitasnya, kapasitasnya, ya kan, kemampuannya, TKA, TKDA-nya, tes kompetensi akademik, ya kan, kemampuan nalarnya, kemampuan rohaninya, ISQ, intelijensia, emosional dan spiritualnya diuji dulu. Secara psikologinya, ya kan, disebut psikotes, ya kan. Jadi seseorang mau apapun, dimanapun, termasuk mau kerja, mau apapun, itu pasti ada ujian. Jadi selama ini yang merasa punya kesulitan, bahagialah. Karena di situ Allah tuh lagi seneng. Karena dengan dikasih ujian kita bisa sering ingat Allah. Coba kalau dikasih bahagia, dikasih nikmat banyak, kasihan orang itu ya, alhamdulillah saya selamat. Hatinya itu bisa ngerasa nggak butuh Allah. Tapi kalau orang dikasih sulitan, innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya kalau Allah mencintai hambanya, diuji. Gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kehidupan dan kematian itu biar kamu melihat. Allah tuh pengen uji kamu bisa menjadi orang yang saleh atau menjadi orang yang salah. Nah, iya dong. Sekarang gini, punya pasangan, kira-kira selingkuh apa enggak? Perlu dites nggak tuh? Perlu diuji nggak tuh? Iya dong. Ya, kadang-kadang kan kita perlu menguji. Bahkan yang paling sering uji itu yang perempuan biasanya. Laki-laki, coba nih teman saya kenalin, ya kan? Dia kira-kira selingkuh nggak nih? Allah itu maha pencemburu. Jangan duakan Allah. Makanya orang yang tidak diampuni dosanya adalah orang yang syirik, menduakan Allah. Sekarang saya mau tanya, mau nggak diduain? Mau nggak? Mau nggak? Diduain? Nggak mau? Apalagi Allah. Jangan duakan Allah. Kamu aja nggak mau, kata Allah. Kok bisa-bisanya menduakan aku? Jangan tukar Allah dengan jimat. Jangan tukar Allah dengan barang-barang yang dikatakan memiliki tuah. Kalau nggak ada cincin ini, waduh nggak selamat saya. Kalau nggak ada tasbih ini, saya nggak akan selamat. Semua apapun yang menyelamatkan itu wasilah. Yang hakikatnya adalah kalau tidak ada Allah, saya nggak selamat. Kalau tidak ada pertolongan Allah, saya tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Pengingat diri saya pribadi, usikum wa nafsi bittaqwa Allah. Ya, mewasiatkan kepada kalian semua termasuk diri saya untuk bertakwa kepada Allah. Perjalanan apapun yang kita rasakan, yang kita alami, jangan merasa Allah itu jauh. Kata Allah apa? Inni aqrabu min hablil warid. Aku itu lebih dekat dari urat nadi. Pernah megang urat nadi nggak? Coba pegang. Pegang. Kerasa nggak tuh? Kerasa ya? Ada. Suka sadar nggak punya urat nadi? Suka sadar nggak? Tiap hari megang urat nadi nggak? Segitu dekat yang nempel. Gimana Allah? Ya nggak? Sama urat nadi aja kita suka nggak sadar.
Kita punya urat nadi. Ini urat nadi di sini. Allah tuh di mana? Lebih dekat dari urat nadi itu di mana? Di hatimu ada Allah. Kalau kamu buka dirimu untuk Allah, hati nggak akan muat kalau isinya dunia. Allah nggak mau masuk. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tuh nggak lihat jasad kalian, lakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tuh melihat hati. Nah, ini yang dibenahi dulu. Gimana Allah mau melihat kita? Melihat itu kan kayak kias. Kias itu artinya apa? Saya melihat Kang Alif, artinya saya memperhatikan. Betul nggak? Oh, Kang Alif begini, apa sih kebutuhannya? Saya lihat. Sekalipun saya melihat Kang Alif dalam kesulitan, tolong Kang Rohim, Kang Alif tuh kakinya diobati. Kan gitu. Diperintahkan oleh Allah untuk menolong Kang Alif. Yang suruh itu bukan hanya melihat, tetapi dia memantau. Kang Alif udah bener belum nih? Kesininya udah mulai, jalannya udah gimana nih? Perjalanannya sudah menemukan belum? Oh ya, pantau tuh, nazar gitu kan, ngawasin. Selain juga innallaha basir, Allah tuh mau melihat kedalaman hatimu, kedalaman pikiranmu, kedalaman apa yang terbersit dalam pikiran kita, dalam hati kita. Allah tuh lihat. Jadi jangan merasa Allah tuh nggak pernah hadir. Makanya kalau di ta'awud itu, aku berlindung hadirnya Allah. Wujudnya Allah. Allah tuh wujud nggak? Wujud. Allah tuh sangat mewujud. Makanya wujud, ya kan? Nama pertamanya sifatnya adalah wujud. Sifat 20 itu 20 itu wujud, tidak mbako, ya kan? Wujud, wajibul wajib. Sifat wajibnya Allah adalah wujud. Itu dulu deh. Satu aja merasakan wujud Allah. Gimana rasanya? Cuma yakin saja Allah tuh ada dan bersama kita, itu aja. Bukan melihat wujud dengan secara fisik mata, tidak. Nanti kayak orang Yahudi, ya kan? Ini Allah jahratan. Musa, kami nggak percaya dengan Tuhanmu. Kami ingin melihat Allah langsung dengan mata kami, ya kan? Langsung disambar kilat, celger, mati.